Oke guys, seperti biasa di akhir perbincangan kita akan mengetes si WM ini dengan tes psikopat. Psikopat itu dia orangnya nggak punya empati, kejam, itu pembunuh sadis. Tapi dia harus membunuh juga, dia gimana dibilangnya, dia berdekatan sama psikopat sama rasional ini berdekatan sih. Ini sedap nih ketua ini. Oke, ini gue kasih 4 pertanyaan. 1 poinnya 25%. Berarti kalau 4 kan 100%. Ya. Karena dia belum ada nonton yang tes psikopat. Jadi kita masih bisa keluar di pertanyaannya. Pertanyaan yang kemarin. Apa dulu ya? Oh, ini aja. Kau dikasih pistol, isinya 5 peluru. Terus kau disuruh ngebunuh orang lebih dari 6. Gimana caranya? Itu ya. Pelurunya 5. Orangnya 6. Lebih dari 6. Disuruh Lebih dari ngebunuh 6. lebih dari 6. Ya terserah mau cari orangnya di mana atau gimana caranya, terserah. Pokoknya disuruh ngebunuh lebih dari 6. Mati. Selebihnya nggak pakai pistol loh, ada kan? Kayak gimana caranya? Pakai yang lain lah. Pakai pisau tadi harga 5.000 tadi kan? Bisa juga. Selebihnya tadi. Iya. Oh gitu. Berarti tetaplah kita tembak 5 orang dulu baru bunuh. Namanya kita disuruh membunuh kan gitu. Pelurunya 5. Itu jawabannya. Iya. Iya. Berarti 5 dulu tembaki kan. Selebihnya pakai pisau. Berarti dia masih normal guys. Mau tahu kenapa psikopat jawabnya apa? Apa tuh? Kalau psikopat jawabnya, oh gampang kata dia. Bunuh aja 5 orang ibu hamil. Ibu hamil lagi. Iya. Ini sangat kejam ini. Sekarang anak dibunuh ya. Double ya 10 aja dia. Darah dingin loh. Bukan dingin lagi, udah beku darah. Yang kedua, teringatku kok bisa jadi psikopat ini. Baru ini tahu pula. nih, kau dia nggak nyangka kalau mau dikasih pertanyaan psikopat. Ini karena belum terlalu rame sih, makanya aku kasih lemparin pertanyaan ini. Kalaupun rame pun udah bingung juga aku mau ngasih pertanyaan apa. cari lagi wahana. Oke, yang kedua, kau berada di atas jembatan penyeberangan. Tapi jembatan penyeberangan ini di bawahnya lintasan rel kereta api. Kau di atas jembatan ini, di tengah-tengah ini ya ada beberapa orang. Di sebelah kirinya di rel itu terikat 5 orang. 5 rel di bawah rel tadi. Di rel bawah tadi. tadi. Di jong sebelah sana, sebelah kiri. Terikat 5 orang kan. Nggak tahu kenapa pokoknya diikat lah di situ 5 orang, ya kan. Dari sebelah kanan ada kereta api melaju kencang ini. Nah, ini aku kasih kau pilihan berganda. Yang pertama, kau biarkan kereta api itu melintas menabrak 5 orang ini. Yang kedua, kau tolak 1 orang yang bersama kau, ya kan, 1 orang. Dan begitu dia jatuh kan nabrak, karena nabrak kereta api berhenti, nggak jadi nabrak 5 orang tadi. Kau pilih yang mana? Kita atas titi deh ya. Titi dulu tinggi wala. Bawah tuh ya. Bawah ada 5 orang. Nyebrang itu. Nggak pasti bawah lah, sebelah sana. Di ujung sebelah sana. Diikat dia. Diikat ya? Diikat. Kau
Otomatis kok kita tolakan satu orang, mati juga 5 orang tuh. Karena Berhenti. kereta api itu ngerem nggak bisa Pasti langsung berhenti. Pasti berhenti karena agak jauh. Agak jauh. Pasti berhenti kalau kita tolakkan satu orang, berhenti dah. Iya juga ya. Kau pilih yang mana? Kau biarkankah nabrak 5 orang atau kau tolak satu orang biar berhenti? Agak payah juga jawabnya itu kan. Karena masing-masing tumbal juga nih. Pada mati satu kan. Iya kan? Kau pilih mana? Iya. Bagus mati satu ada mati 5 kan gitu. Oh gitu, kau pilih itu? Nah, Kau pilih tolakkan satu orang ini? berat juga sebenarnya kayak gitu kan. Nah, jadi kau pilih yang mana? Jadi kau pilih yang mana? Iya. Tolakan. Bingung mana aku. Nggak ada pilihan aku tuh kan. Iya, nggak bisa juga nggak ada pilihan. Nggak bisa kan pilihan, harus pilih. Iya. Tolakan aja lah. Mati semua nanti ya kan. Menurut gua kalau kereta api itu nabrak. Berhenti. Kalau Berhenti gitu. dalam cerita ini ditolakkan satu orang itu dia pasti berhenti. Si berhenti ya. Hmm. Tapi 55 nih kalau istilah sampah masyarakat udahlah libas aja lah. Jadi kau pilih yang mana? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu dia siapa, dia diikat kenapa kita nggak tahu. Dan kita juga nggak kenal yang satu orang ini siapa. Tapi pilih gue 55 ini orang bermasalah nih, udah libas aja. Libas saja. Iya. Iya. Apa? Libas aja. Ya, libas saja. Iya. Dia masih normal berarti guys. Nggak mungkin nggak bermasalah dia kan. Dia normal. Tapi bukan karena itu. Jadi Si psikopat ini iya. dia pasti milih yang satu orang kita Satu tolak. orang ya. Kenapa? Karena dia mikirnya 5 itu lebih banyak daripada 1. Kalau 1 yang ditolak berarti kan mati 1. Mati satu ya. 5 selamat. Tapi dia jadinya ngebunuh. Ngebunuh dong kalau dia tolak kan berarti dia ngebunuh satu orang. Iya. Tapi kalau dia biarkan, yang bunuh berarti bukan dia. Paham? Kalau dia biarkan lewat, Oh iya. mati 5 orang tadi. Oh iyalah. Yang 5 orang tadi kan bunuh bukan dia kan kereta apinya. Tapi kalau dia tolakkan satu orang, yang bunuh ke dia, bukan kereta apinya. Iyalah. Jadi kita pembunuh ya kan. Kalau kau tolak aku mati aku. Berarti dia menghalalkan membunuh untuk menyelamatkan 5 tadi. Tapi kalau dia biarkan, ya bukan aku yang bunuh. Itu dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Main lah. Bahasa ini bahasa ngau. Ngawur. Main kali bapak nih. Ini anggaplah ya, Iya. anggaplah kau ini jadi maling. Mau maling di rumah orang. Udah lengkap nih, udah pakai topeng, udah bawa pisau, Linggis lagi. semua bawa nih kan. Pas kau masuk ke rumah orang itu, yang kau kira nggak ada orang, ternyata ada orang di dalamnya. Jadi orangnya ini, dia keluar kamar, mau ke dapur, mau minum. Pas dia mau ke dapur mau minum, kejumpa kalian, kegap pas-pasan, Iya. dep. Karena pas-pasan gini, dia takut. Karena kan kalau kau pegang pisau, dia takut. Dia lari ke kamar mandi. Sampai kamar mandi, dia tutup pintu kamar mandi, dia kunci dari dalam. Pertanyaanku, apa yang kau lakukan? Prinsipnya, kalau kayak gitu, biarkan aja dia. Terus? Iya. Kau ngapain? Angkat aja semua kan itu. Terus? Prinsipnya gitu soalnya kan. Angkat Selagi semua, dia habis nggak itu melawan, lari gitu. Iya. Jadi dia memang melawan dia kan itu. Dia normal guys. Kalau mati kan dia double kan dia kan gitu. Tangkap maling, bunuh lagi. Lapis pas. Kalau psikopat, Iya. dibunuhnya orang itu tapi dengan cara berbeda. Apa tuh Al? Ditungguinnya di depan pintu kamar mandi. Jadi dia buat dia seolah-olah keluar dari rumah tuh. Dia ke depan dulu, dia buka pintunya, tapi dia nggak keluar. Tutupnya lagi, cepat. Jadi kan dipikir orang dia kan keluar. Dia balik lagi, dia tungguin di depan pintu kamar mandi. Begitu orangnya keluar baru dibunuhnya. Itu nggak kesampaian. Kalau orang normal pasti nggak mikir ke situ. Nggak. Tapi ada orang yang jawab ke gitu, ada. Iya ya.
Ada jawab, ya aku tungguin lah di depan kamar mandi sampai orang keluar. Ngapain aku capek-capek dobrak, kata dia. Itu psikopat. Iyalah. Harus kita dobrak. Orang dia niat maling ya kan. Iya. Dia pun takut gitu. Kayak dikunci ya. Oke, dia masih lulus nih. Sempatan gitu kan. Tahu gak, Mus? Wah. Jarang ada seniman yang tidak psikopat. Biasanya ada psikopat yang ya 10% apa 25%-nya lah. Adalah 1-2 yang kejawab dia psikopat. Kok ini kok belum ada nih ya. 3-3 yang lolos ya. Yang terakhir ini harus kupilih ini yang kena deh. Kau berada di tengah hutan. Di tengah hutan ini ada rumah besar. Besar kali rumahnya. Udah gitu nggak pernah ditempatin. Rumahnya ini nggak kumuh sih, tapi jorok. Rumahnya besar, barang-barangnya pun lengkap semua. Tapi jorok. Sawang-sawang gitu loh, nggak debu-debu. Jadi mau kau beresin. Waktu kau beresin, dari pagi kau beresin sampai jam 12 malam nih. Begitu sampai jam 12 malam, baru satu ruangan yang terberes. Ruangan tamu aja. Saking besarnya itu ruangan tamu. Jadi udah beres lah nih kan. Jadi mau kau tata barang-barangnya. Kau angkat guci. Begitu kau angkat guci, kau dengar suara dari ruangan lain. Entah suara apa tuh. Kejut kau, kaget. Itu kaget, jatuh guci tadi kena kaki kau, pecahan itu berdarah. Ini ku kasih 4 lah. 4 kayaknya. Di hutan tadi olah. Macam TV-TV itu ya. Rumah mangkir tuh ya. Oh, ini ku kasih 5. Ini ku kasih 5 pilihan berganda. Oke. Teman sekolah. Lingkarnya masih hilang nih. Yang pertama, karena kau dengar suara tadi, Ya. kau keluar dari rumah. Itu yang pilihan pertama, keluar dari rumah. Yang kedua, kau ngintip ke ruangan sebelah, ke ruangan itu, suara tadi diintip gitu, suara apa itu. Iya. Yang ketiga, kau ambil kotak P3K untuk bersihin kaki kau yang berdarah. Yang keempat, kau berisi pecahan guci tadi, bersihin guci. Yang kelima, kau ambil apapun itu yang berbentuk barang sebagai perlindungan. Perlindungan ya. Nah, entah itu ada pentungan di situ atau tongkat, kau ambil. Itu tadi suara apa? Oh, orang tadi gitu. Nggak tahu suara apa. Pokoknya karena dengar suara itu, kau kaget, makanya lepas tadi. Oh, bak gitu ya. Keramik. Kau pilih yang mana dari 5-5 itu? Keluar dari rumah, ngintip, bersihin kaki pakai kotak P3K kan, bersihin pecahan guci, atau ambil senjata. Ambil Pertama tadi apa, Al? keluar dari rumah. Enggak Kedua. ada kan. Yang kedua, mengintip. Intip. Nah. Yang ketiga, bersihin luka pakai kotak P3K. Yang keempat, bersihin pecahan guci. Iya. Yang kelima, ambil barang sebagai senjata. Entah itu pentungan, tongkat. Jatuh itap kan. Bersih kaki dulu tuh baru balik ke poin nomor 2 tadi. Apa itu? Intip dulu siapa tadi kan? Suara apa tadi itu? Pribadi ya. Tuh pasti adu kan itu kan. Kalau maki-maki apa itu kan gitu kan gitu. Berdarah nih. Bersihkan Itu dulu. pilihanmu. Hah? Berarti bersihkan luka dulu pakai kotak P3K. Ya. Baru intip kan itu. Apa itu? Udah itu. Tapi bisa juga refleks tuh. Parah katanya kan. Apa itu kan itu? Langsung ngeten hang itu. Kaki. Jadi kau pilih yang mana sebenarnya? Pilih bersihin dulu, apa pilih ngintip dulu? Ada bingung juga. Tapi kita ngintip di kamar itu ya. Pokoknya ruangan sebelah lah, nggak tahu ruangan apa itu. Oh iya. Oh. Mana? Pasti intip dulu tuh Al. Oh, intip dulu. Agak pengen pegang gini udah ada. Nggak dibersihin dulu berarti. Karena sumber dari situ terkejut gitu. Apa ini? Ini. Pup kan ya. Berarti nggak bersihin dulu? Intip aja dulu kan gitu. Intip dulu. Berdarah-darah biarin lah. Oh iya juga ya.
Mana jadinya? Kayak betul. Bisa dua. Apa bisa dulu? P3K luar kan. P3K. Iya. Limplan dia. Limplan. Ayo. Bersila dulu kan kan. Oh ya. Aduh. Bersih lu kaki lu yang berdarah tadi. P3K tadi lah. Terus? Nomor berapa tuh? Nomor 3 dia. Ya. Baru balik ke poin nomor 2 kan. Bisa jadi juga yang antara nomor 2 sama nomor 4 tadi bawa pentungan tadi apa itu kan kadang-kadang. Oh, nomor 5. Udah sakit tadi kan. Karena mau geram gitu kan. Jadi yang mana duluan? Kau lah sekarang. Ini ku tanya terakhir nih. Kau pilih yang mana dulu? Bersila dulu kan. Sini dulu. Udah yakin tuh, udah Karena fix? situ ada kotak P3K. Nah. Bersila Yakin? dulu. Itu udah fix? Fix. Oke. Aduh, itu. Dia psikopat. Kenapa? Karena Wak Mus, kalau kita normalnya dengar suara kayak gitu, kita langsung kaget sampai jatuh. Orang normal tuh pasti punya rasa takut. Karena dia takut, ya dia terserah dia mau keluar dari rumah, dia mau ngambil pentungan atau ngambil tongkat atau dia mau ngintip. Karena dia takut, dia nggak peduli tuh. Ini nggak terasa. Ada berdarah-darah itu udah nggak terasa kalau udah takut. Oh udah takut, pikirannya kan kalau nggak hantu orang, ya kan? Dia nggak takut. Nah kalau orang normalnya pasti takut, dia pasti ngecek apa itu, pasti ngecek dulu. Atau dia ngambil pentungan duluan, dia ngecek dulu. Nah, gitu. Tapi kalau psikopat, dia nggak punya rasa takut, nggak peduli dia suara apa itu, apalagi hantu. Psikopat nggak takut sama hantu, nggak takut dia. Apa itu? Ya, harus kubersihin dulu, bersihin dulu, Bersih baru juga ini. beresin pecahannya. Balik ke nomor 2 tuh ke poin 4 doang ada kan. Gitu. Mana dia? Dia kena satu. Oke guys, seperti yang gue bilang, pertanyaan ini hanya hiburan semata, bukan berarti membenarkan sifat aslinya. Oke Kak Mus, Oke, gitu. semoga apa ya, apa yang kita inginkan tercapai lah ya kan. Iya. Corona ini cepat bersih ya kan. Hancur juga Mus. Asik Iya. udah. Mau ngapa-ngapain nggak bisa. Mau keluar Rumah tak aja. Mau keluar tak bisa. Iya kan, disuruh Iya. pemerintah kita di rumah aja. Tapi memang benar supaya jangan kena. Karena di mana-mana kayaknya seluruh daerah udah kena semua ya kan. Di Aceh kemarin ada kena 1 tapi langsung sembuh katanya. Di Aceh baru 1 di Aceh, tapi nggak tahu juga. Tapi kan pentingnya kita dibantu media sosial ya ada kan. Apa berita terlalu berlebihan ini? Ya, jangan panik guys. Itu juga. Karena kalau misalnya terlalu panik sih, Corona ini kan melawan, kalau misalnya memang kita terjangkit, dia melawan nama sistem imun kita. Nah, kalau kita panik gara-gara berita sosial media ini, jadi imun kita menurun jadinya. Jadi Drop itu gitu jadi, jadi kan? drop, jadi lebih parah jadinya. Enggak paranoid ya. Usia ya. Corona nih. Corona, Orang batuk aja. Batuk aja. Bahaya nih. Oke guys, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, di like. Guys. Dan subscribe dulu nih ya. Mulai jempol aja. Gratis. Hati. Gini ya, Wan. Ngepencet. Terutama anak bini. Oke ya guys, dadah, assalamualaikum. Paham.